Mulai merecord nih. Kok matur suwun. Ya. Nah, Silahkan, Bu ya, Budi. ya, Bisa terima kasih. dimulai, Mohon. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah kita sudah sampai hari ke berapa ini Bapak Ibu? 19. 19, Bu. 19. Ya, tinggal sedikit Iya. lagi. Sedikit lagi untuk aktualisasi ya. Baik Bapak Ibu, kemarin kita sudah pembimbingan RA untuk hari ke berapa itu? 16 ya. Hari ke-16. Nah, beberapa sudah presentasi. Nah, silahkan yang belum, silahkan presentasi. Langsung saja. Saya Ya, Muhammad Ihsan. jujur ya, untuk mulai dari mana ya Bu? Mulai dari Ini deskripsi isu ya Bu ya, yang iya, ini. coba dibesarkan dulu Pak Ihsan. Nah ini Bu. Mm-mm. Oh, penghulu. Iya Bu, penghulu. Ya, Jadi ya. eh, Mm-mm. isunya Bu, yang 5 itu pertama ada minimnya sosialisasi pendaftaran nikah online berbasis sosial media. Terus minimnya sosialisasi informasi tentang dokumen pendaftaran pernikahan berbasis media digital. Terus kurangnya penyebaran kepada masyarakat tentang pentingnya akta cerai sebelum menikah lagi. Terus kurangnya sosialisasi tentang syarat membawa wali nikah saat proses verifikasi. Yang terakhir, kurangnya inisiatif dalam mengingatkan masyarakat untuk segera melapor apabila buku nikah hilang. Itu, Bu. Dari kelima Hmm. itu, APKL-nya jadi seperti ini. Yang peringkat satunya yang ini, Bu, yang paling atas, yang pendaftaran SIMKAH. Yang kedua, informasi dokumen. Yang ketiga, sosialisasi kurangnya tentang membawa wali nikah, Bu. Dari Hmm. 5 ini, terus ke USG, jadinya 3 ini, Bu, yang diambil. Ya. Dari ketiga ini yang diambil yang paling atas ini, Bu. Hmm. Itu akhirnya dilanjut yang fishbone-nya ini. Mm-mm. Terus, ini nilai-nilai enggak ya, Bu, ya? Ini matriks rancangannya, Bu. Ya, nanti kayaknya perlu diperhatikan tata tulisnya ya, konsistensinya kayaknya huruf-hurufnya dan spasinya ya. Oh, ya, Bu. Iya, nanti aja. Ya. Ini matriks rancangannya, Bu. Ya kan? Mm-mm. Jumlah tahapan sesuai dengan outputnya. Eh, di atasnya matrik itu biasanya ada kepalanya apa? Tidak ada. Kepala apa ya, Bu? Biasanya ada Ada ini. ini. Ada Ah, ini yang kayak gini. nah itu. Nah, Hmm. ini kan identifikasi isu tadi yang 5 itu, Bu. Ya, Terus, itu pentingnya karena Pak, terus kita bisa melihat judulnya segala macam itu, Pak. oh ya, Bu. Ini Mm-mm. judulnya ini, Bu. Akhirnya optimalisasi sosialisasi pendaftaran nikah online melalui media digital di KUA Kecamatan Butuh. Bentar, stop dulu. Minimnya sosialisasi pendaftaran nikah online. Berarti solusinya itu pendaftaran melalui media digital. Ini, Bu, sosialisasi supaya orang tuh daftar mandiri, Bu. Ah ya, solusinya itu loh. Solusinya kan media digital kan? Iya, Bu. Media digital. Coba kalau isunya minimnya sosialisasi pendaftaran nikah online berbasis sosial Oh, media. Itu bedanya apa, Pak? oh ini, Sosial Bu. media dan media digital.
Ini tuh kemarin Bu waktu yang pertama bikin, katanya pakai bahasanya sih media digital aja Bu. Waktu yang Hmm, pertama itu katanya siapa? kata Bu siapa Rizka ya waktu itu kalau nggak salah Bu. Rizka. Nah, terus Iya. enggak, saya cuma mau tanya, apa bedanya sosial media dan media digital? Oh, iya Bu. Ini mungkin sama Bu, cuman beda bahasanya aja. Artinya, dulu sebelum ini sudah pernah dilakukan sosialisasi pendaftaran nikah online berbasis sosial media. eh Udah pernah Bu dulu, cuma kan eh karena kurangnya sosialisasi Bu, akhirnya postingan itu tenggelam Bu, Dulu pakai apa? informasinya. Dulu pernah lewat Instagram Bu di sini. Instagram. Di sini Itu iya, hasil i- eh, identifikasi wawancara atau apa? Jenengan dapat data itu. data gimana Bu? Ini kan semuanya harus berbasis data. Jadi, contoh, misalnya jenengan mengatakan, minimnya sosialisasi pendaftaran nikah online itu datanya dari mana? Oh, dari media sosialnya KUA Bu. Mm-mm. Nah, di situ saya scroll bawah itu mungkin bahkan belum ada kali Bu ya. Kok Jadi jangan kali, eh, harus pasti. iya Bu, belum ada Bu. Nah, berarti Ya. datanya diperoleh dari mana gitu loh. Nanti pasti ditanya itu. Oh iya Bu. Ini kan tidak boleh kita hanya sekedar hoax itu loh. Nah, Iya Bu. belum-belum nanti kalau ada mentornya yang tidak terima. Yang kemarin terjadi betul, tidak ada data, maka ditanyakan, loh ini sudah dilakukan kok di tempat kami, kok dimunculkan? Nah, seperti itu loh Pak. Siap Bu. Ya, jadi kalau jenengan itu mengatakan minimnya sosialisasi pendaftaran nikah online, ya, berbasis sosial media, minimnya sosialisasi pendaftaran nikah online. Itu sebetulnya sudah menunjukkan itu pasti berbasis sosial media ya, Iya Bu. pasti. Nggih. Jadi online itu pasti dengan sosial media itu. Iya Bu. Jadi ini penekanannya jadi double ini. Minimnya sosialisasi pendaftaran nikah online, Ini ya. pendaftaran nikah online itu lewatnya ini Bu, Singkah ini Heeh. berbasis sosial media. Jadi Apa itu eh, bedanya? bedanya itu gini Bu, ini kan Simkah ini aplikasi Bu. Iya. Nah, Heeh. sosialisasi untuk masyarakat supaya daftar mandiri melalui Simkah itu masih minim Iya. berbasis sosial media. Maksudnya kita sosialisasi lewat media sosial itu masih kurang gitu Bu Hmm. tentang pendaftaran nikah Minimnya online Bu. sosialisasi pendaftaran nikah online dalam kurung SIMKAH melalui sosial media ya. Iya Oke. Bu. Terus solusinya apa? Ini gagasan pemecahan isunya ada di sini Bu. Solusinya loh. How-nya itu loh. Ini How-nya. membuat konten digital Bu. Nah, Bisa berupa how-nya itu sudah infografis, muncul di video. judul Bapak Ibu. Kan selalu saya mengatakan kalau judul itu mengandung paling tidak 4 W dan 1 H. Ya kan? Nah, di sini word-nya apa? Word-nya itu berarti apa? Sosialisasi pendaftaran nikah online. Ya kan? Where-nya di mana? Ya Bu. Di KUA Kecamatan Butuh. Terus when-nya itu tahun. Ya kan? Belum ada. Terus apa lagi? W yang satu. What? Who? Who-nya siapa? Itu nanti. Nah, how-nya itu yang penting, Pak. How-nya apa di sini? Jangan mau How-nya itu membuat ditulisnya di mana ya Bu? Di di judul sini maksudnya Bu. judul, di Yang judul. sebut. Nah, coba Bapak Ibu yang lain, how-nya itu mana ini judulnya? Kelihatan belum? How-nya. How. Mm-mm. Iya Bu. Ini nih kali Mana? Bu. Melalui Nah, media bukan digital kali. ini.
Kalinya jangan terlalu Eh, sering ya. Oh Apalagi iya kalau Bu. menyangkut data itu tidak boleh kali-kali itu berarti mungkin data itu harus fake ya. Ya Jadi Bu. nanti jenengan kelemahannya itu ini isu itu harus jelas ada faktanya, ya. Harus ada data. Minimnya sosialisasi itu berapa kali dilakukan dalam 1 tahun atau 1 bulan itu harus kelihatan. Yang jenengan cek di Instagram KUA itu berapa kali dilakukan sosialisasi, ya. Oh, datanya nanti dicantumkan di deskripsi data, deskripsi isu, ya. Yang lain juga sama, ya. Jadi jangan sampai dikatakan hoax atau fitnah atau ngarang, ya. Nah, melalui apa ini? Melalui media Ya Bu. digital. Yang dimaksud media digital itu apa ya, Pak? Di-fake-kan jangan kali lagi. Mau apa? Ya, Pakai apa misal itu itu? di sini eh, di KUA ini kan aktifnya cuman Instagram sama Facebook, Bu. Mm-mm. Jadi bisa berupa dua itu, Bu. Berarti sudah ada Instagram kan sama Instagram dan Facebooknya. akunnya sudah ada ya. Nah, kalau sudah ada ya tidak perlu dituliskan media digital melalui apa? Optimalisasi sosialisasi pendaftaran nikah online kan wadahnya sudah ada. Ya, Sudah Bu. kan? Sudah ada. Sudah. Jadi yang perlu jenengan optimalkan apanya? Nih. Sosialisasinya, Bu. Hah? Nah, ya sosialisasinya dengan Sosialisasi. cara apa? Coba kita cek gagasan pemecahan isu. Membuat rancangan Ini strategi intinya dari sosialisasi situ, Bu. SIMKah berbasis media. Mengumpulkan data kebutuhan informasi yang sering membuat konten. Nah, ini maksudnya, Pak. Berarti di sini panjenengan itu gini. Karena ini media digitalnya jenengan sudah punya KUA itu, ya kan? Sudah ada, Bu. Sudah ada. Berarti apa? Melalui apa? Pembuatan konten, Instagram pembuatan. Oh ya ya. kan? Melalui pembuatan konten apa? Konten tentang, Oh ini Bu berarti Bu optimalisasi pembuatan konten sosialisasi iya, itu Bu. coba optimalisasi sosialisasi pendaftaran nikah online SIMKah melalui pembuatan konten. Nah, konten apa, Pak? Konten apa? Yang mengisi Kontennya nih SIMKah itu siapa? yang mengisi SIMK itu sebenarnya yang daftar Bu buat yang mau nikah. Yang daftar. Iya Hmm. Berarti melalui gitu. pembuatan Tapi ini konten apa? SIMKah kan? iya Bu konten Kontennya tata apa cara gitu tadi? ya Bu ya. SIMKah kan? Jelas toh Iya nomor Bu. 3 itu. Nah, media digitalnya itu nanti kan sudah punya, jadi tidak perlu lagi media digital, tinggal mengisi. Oh iya Bu. Optimalisasi sosialisasi pendaftaran nikah melalui pembuatan konten IG dan Facebook. Sudah dijelaskan. Karena cuma 2 itu toh. Iya Bu. Benar. Melalui IG, nya dipindah ke anu, belakangnya SIMKah. Di sini Bu. SIMKah yang melalui itu loh, Mas. SIMK yang mana Bu? SIMKah kan ada Yang ini Bu. 2 di situ. Ya. Nah, pastekan. Instagram gitu Bu. Nah, baca lagi. Optimalisasi sosialisasi pendaftaran nikah online, SIMKAH-nya dihilangkan melalui pembuatan konten tata cara SIMKAH. Melalui pembuatan konten SIMKAH. SIMKAH itu kan sudah jelas tata cara kan? Iya Bu. SIMKAH itu apa? Aplikasi. Nah, di situ Aplikasi apa? Bu. Mm-mm. Aplikasi pendaftaran kehendak nikah. Mm-mm. Daftar Jadi melalui buat pembuatan orang konten tata tertib.
melalui pembuatan konten Tata cara tata ini cara pengisian SIM kah? pengisian SIM kah? Boleh lebih jelas ya. Iya, Bu. Pembuatan konten SIM kah melalui pembuatan konten tata cara pengisian SIM kah pada Oh ya, pada. Instagram dan Facebook media digitalnya hilang di udah kan jelas toh. Artinya jenengan itu KUA-nya sudah punya Instagram dan Facebook. Nah, optimalisasinya apa? Pembuatan konten tata cara pengisian SIMKah. Udah itu saja Ya, Bu. Oke, Bu. di Kecamatan Butuh. Membuat rancangan, jangan lupa nanti judul KUA itu dipanjangkan ya, kemudian tambahi tahun. Membuat rancangan strategi, membuat rancangan strategi sosialis SIMKah berbasis media sosial dalam kurung IG dan Facebook, ya kan? Hmm. Terus mengumpulkan data kebutuhan informasi yang paling sering ditanyakan. Oke. Membuat konten panduan digital. Panduan digital itu bisa infografis, video singkat, carousel, boleh mungkin tambah PDF ya. Mungkin tentang pendaftaran nikah melalui SIMKah. Oke. Melaksanakan sosialisasi melalui akun resmi media sosial. Oke, baik kalau begitu melaksanakan sosialisasi melalui akun resmi. Nah, nanti berarti hasilnya apa ini? Berapa banyak yang berkunjung dan berapa catin yang daftar kan gitu toh? Iya, Bu. Ya, artinya nanti catinnya harus meningkat yang daftar ke SIMKah setelah ini. Ya. Dan Iya, jenengan Bu. nanti bisa mengevaluasi dan memonitoringnya di situ. Iya, Bu. Ya. Oke, ya. Turun Pak. Data jangan lupa loh Pak nanti. Iya, Bu. Hmm. Yang lain juga nggak? Matrik rancangannya membuat rancangan konsultasi dengan menyusun konsep jenis konten, ya, menentukan jadwal publikasi, catatan, masukan draft konsep, ya, turun, mengumpulkan tidak diterapkan strategi analisis dampak jika nilai yang berarti tidak diterapkan strategi bisa asal-asalan, tidak transparan dan tidak sesuai. Kalimat asal-asalan tuh tidak jelas ya. Nanti maksudnya asal-asalan itu seperti apa? Atau cari kalimat yang positif yang lain. Ya. Iya, Bu. Mm-mm. Nanti dikiranya jenengan juga buatnya asal-asalan nih nanti. Hmm. Kalau perlu tanya ChatGPT juga. Mengumpulkan data Iya, Bu. kebutuhan informasi calon, mengumpulkan data kebutuhan observasi pelayanan, wawancara singkat calon pengantin, mendokumentasikan daftar pertanyaan. Hmm. Oke, berarti ini offline ya? Iya, ini offline, Bu. Oke, turun. Mm-mm. Jika tidak makan data tidak sesuai kebutuhan masyarakat, kebutuhan di masa dan kurang valid. Ya, berarti dan membuat konten panduan digital tentang SIMKA. Lah terus yang tadi itu kedua, nomor dua. Mm-mm. Wawancara singkat berarti kan dihasilkan ringkasan hasil wawancara tentang kebutuhan kan? Lah untuk apa ini Iya, Bu. nanti? Maksudnya mereka itu kurang mengerti di bagian mananya, Bu? Mm-mm. Kebutuhan Berarti mereka. bawahnya nomor tiga. Makanya nomor tiganya ini Nah, kebutuhan berdasarkan tadi, Bu. Hasil dari mereka. membuat konten panduan digital tentang SIMK berarti kan tapi kan sebetulnya sudah ditetapkan jenengan.
kontennya itu. Ah, kontennya kontennya jadi berdasarkan yang kedua ini Bu, misalkan wawancara singkat tadi, kebutuhan Mm-mm. yang kayak gimana. Nah, konten yang dibuat jadinya berdasarkan Mm-mm. kebutuhan-kebutuhan yang tadi Bu. Kalau kira-kira kontennya yang dibutuhkan saat ini itu apa? Mungkin lebih ke bagaimana cara jelasnya gitu loh Bu, mendaftar di Simkah. Soalnya kan Mendaftar. asik buat mereka. Heeh. Ya, kan memang tujuan jenengan mau membuat itu. Iya Bu. Ya, jadi untuk apa ditanya lagi? Ya kan memang satu-satunya yang mau jenengan buat kan tata cara kan? Iya Bu. Ya, Ya, nah kalau pengantinnya enggak butuh, nanti gimana? kita tanyakan lebih benar lagi Bu. Nah, dipaksa supaya membutuhkan itu. Enggak lah Bu. Lah gimana? Wong? Produk jenengan itu satu-satunya hanya panduan kok. Iya Bu. Nah, makanya perlu enggak chattingnya ditanya? Kecuali nek jenengan itu membuat konten selain SIMkah. Maka mungkin di bin-bin. Nah, bin-bin itu macam-macam. Yang dibutuhkan apa? Bagaimana membentuk keluarga sakinah? Bagaimana supaya kehidupan rumah tangga baik, tentram? Bagaimana jika ada masalah? Nah, itu baru pemetaan materi. Tapi kalau jenengan itu kan materinya sudah fake, Iya Bu. ya kan? Nah, maka jenengan tanya dulu, perlu enggak tuh wawancara dengan Catin? Tuh. Karena jenengan itu betul-betul materinya hanya itu, fake, hanya pendaftaran itu tata caranya. Jadi tidak Iya ada Bu. alternatif lain. Kecuali jenengan gini, menanyakan pada calon pengantin, media apa yang biasanya ditonton mereka. Hmm? Iya Bu. Ya enggak? Mereka lebih familiar pakai video, pakai PDF, atau pakai carousel, atau yang lain. Nah, itu baru cocok. Maka jenengan akan membuat medianya berbagai macam yang isi materinya hanya tentang, bukan hanya mengatakan hanya loh ya, tapi kan betul-betul hanya satu itu. Iya Bu. Dah, paham? Ya. Jadi kalau wawancara itu harus jelas tentang apa. Ya, coba naik lagi dikit. Yang wawancara tadi. Ini Bu. Hmm. Nah, ini itu dijelaskan tentang apa, ya? Ini kan tidak ada tuh ini. Ya, mm-mm. Pengantin itu kan muda kemungkinannya ya, kecuali yang sudah lanjut-lanjut itu. Biasanya kan suka video daripada yang lain. Itu maksudnya supaya jenengan itu tahu, oh, user saya itu golongan muda. Mereka sukanya itu IG. IG itu isinya entah video pendek atau infografis, misalnya gitu-gitu loh. Materinya kan sama, yaitu tentang SIMKAH, ya. Ya, Iya Bu. oke, turun. Membuat konten, oke. Mm-mm. Nah, ini kan sudah sesuai karena apa? Nanti mungkin di antara sekian itu ada yang senang infografis, ada yang senang video, ada yang senang carousel, ada juga yang senang PDF dan lain-lain itu. Makanya jangan harus buat semuanya, ya. Oke, turun. Iya. Mm-mm. Melaksanakan sosialisasi melalui akun media, mengunggah konten sesuai jadwal, berinteraksi dengan masyarakat, membuat laporan. Nah, kontennya anu Pak, ditulis yaitu media sosialnya yaitu apa tadi? Instagram Iya. dan nah golongan muda itu enggak suka TikTok. Suka Bu. Nah, Tapi kenapa tidak iya sih ditambah? Bu. Apa? Heeh. Belum ada akunnya Bu di sini. Nah, yang jenengan buat dong. Iya Bu. Iya, kan dengan Facebook dan Instagram kan belum optimal. Sebetulnya inovasinya bisa ditambah dengan TikTok. Itu kan golongan muda lebih suka TikTok kan sekarang itu. Ayo Iya Bu. nikah secara halal Ayo apa secara halal di sini aja. Misalnya gitu itu loh. Buat Iya Bu. jenengan sebagai artisnya itu juga bisa. Hmm? Ya Bisa kan? Bu. Mm-mm. Iya Bu. Ya, nanti dipikir nggak? Kalau saran saya itu lebih lebih memperbagus, tambahkan.
ya. Nah, artinya ketika IG dan Facebook itu tidak sukses, maka solusinya sebetulnya bisa melalui TikTok itu, Pak, sebetulnya. Ya, nanti dipikir kalau memang bisa meningkatkan karya jenengan, ya ditambahkan kalau jenengan mengatakan, oh, sudah cukup ini, enggak apa-apa. Ya, tapi saya sudah memberikan masukan. Anilis, maka sosialisasi tidak konsisten, interaksi tidak ramah menurut. Nanti sambil dikaitkan dengan nilai-nilai berakhlaknya ya. Hmm. Monitoring dan evaluasi, mengumpulkan umpan balik. Ya, oke, Bon, cukup Pak. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Semangat ya. Semangat, Bu. Jangan lupa ada tanya loh ya. Ya, Ya. Bu. Mm. Jadi, monggo silahkan yang lain. Saya mungkin Bu. Ya, jangan mungkin Pak. Ya, Pak Muhammad Ridwan. Baik, silahkan Pak Ridwan. Ini penghulu juga ya? oke. Kok banyak banget ya penghulu sekarang ya? Udah banyak yang pensiun mungkin ya. Baik, mulai dari atas Pak. Mm-mm. Sebetulnya sama kok ya. Dibesarkan Pak. Mm. Gunung Kidul. Aduh. Nah, ini perlu ini kurangnya kepedulian masyarakat terhadap tertib administrasi pernikahan. Ini berarti yang salah siapa ini? Nanti mungkin langkah selanjutnya melakukan edukasi terhadap tertib administrasi. Mm-mm. Nah. Kenapa masyarakat itu bisa kurang peduli? Nah, saya tanya, coba, mengapa masyarakat kurang peduli terhadap tata tertib administrasi? Ayo, dijawab dulu. Oke, mungkin rendahnya literasi hukum menjadi Hmm, mereka itu enggan mengetahui ini Bu, apa aja aturan persyaratan itu. persyaratan Ya. menikah Heeh. di KUA. Lah, mengapa masyarakat bisa rendah literasinya terhadap pernikahan? Karena kurangnya secara pengetahuan, Nah, kenapa kurang pengetahuan? mungkin ini Bu, penyuluhan dari KUA itu masih Nah, itu satu Pak. arah, satu ya gitu. Jadi, Jadi kalimatnya diganti apa? Coba. Tadi Pak jenengan terakhir itu sudah ketemu. nggih, Apa? yang ini Bu, yang kurangnya kepedulian ini. Bukan kalimat baru saja saya bilang. Nah, itu loh. Oh, karena ini penyuluhan dari KUA itu mungkin masih cuma satu arah gitu. Nah, Belum berarti melibatkan dari coba sekarang diketik. stakeholder yang lain. Mm-mm. Di belakangnya KUA itu ketik. Mm-mm. Ayo, jangan lupa isu itu berbasiskan analisis penyebab, bukan dampak. Nah, nek dampak itu berarti kurangnya kepedulian masyarakat. Kalau guru, rendahnya prestasi murid. Nah, kalau milik Pak Muhammad Ihsan tadi sebetulnya isunya sudah betul semua. Ya. Kemudian apalagi kemarin bukannya sudah saya jelaskan itu, Pak Lubab, ya kan? Mm-mm. Coba diketik, Pak, diketik. Enggak, depannya metode masih satu Masih arah. Oke. satu. Masih satu arah. Metode edukasi penyuluhan masih satu arah. Ya, boleh, Pak. Dan seperti ini. Nah, kalau seperti ini jenengan langsung akan ketemu penyebab apa solusinya. Nah, kalau di kurangnya kepedulian masyarakat, jenengan masih harus mencari solusinya apa ya. Gitu. Ini betul. Nggih. Ya, kalau
metode edukasi penyuluhan masih satu arah, nah solusinya langsung ketemu. Apa misalnya? Berarti yang nggak perlu diperbarui kan apa? Metode edukasinya kan? Jangan satu arah lagi. Maka apa? Kurang inovasi kan berarti, ya kan? Berarti kemungkinannya misalnya apa? Em, Optimalisasi edukasi penyuluhan menggunakan metode sebentar, game, game based learning, boleh enggak? Atau mungkin nanti melalui gamifikasi atau melalui sebentar, ini penyuluh ya? Penghulu, Penghulu atau penyuluh? penghulu, Oh, penghulu. Ya, melalui apa? Melalui apa namanya itu sebenarnya? media Melalui sosial mungkin edu, bisa. melalui edukasi berbasis digital, misalnya gitu, ya kan? Itu solusinya. Kalau jenengan pakai kurangnya kepedulian, wah jenengan repot banget ini, mau ngapain ya ini kira-kira yang bisa meningkatkan? Masih pusing, Pak. Tapi kalau sudah langsung masuk ke ASN itu sudah spesifik bagian mana dia lemahnya itu. Nah, gitu ya. Oke. Nah, terus berarti metode edukasi penyuluhan itu nanti harus ada datanya, faktanya. Misalnya dari hasil wawancara dengan senior. Ya, metode selama ini ternyata berapa persen itu masih menggunakan ceramah. Ya, kemudian berapa persen peserta, kok peserta, masyarakat yang terlibat aktif, misalnya itu datangnya. Jadi kita tidak boleh menuduh secara membabi buta, tidak ada datanya. Karena ini kan KTI sebetulnya. KTI itu selalu berbasis data observasi, data sebelumnya, misalnya hasil penelitian, Pak. Dan jangan cari di internet. Bapak Ibu semuanya ya, untuk data itu bisa mencari di internet. Kira-kira misalnya, jangan cari penelitian tentang model edukasi penyuluhan. Nah, biasanya pakai apa di situ? Nah, itu bisa dijadikan data sekunder, ya. Nah, data primernya mungkin wawancara dan lain-lain itu. Nanti kalau jenengan tuh ketemu pengujian dari dosen, wah, duplek-duplek tentang data Bapak Ibu, ya. Nanti di sini masukkan, coba turun. Akibatnya jadwal pernikahan apa tadi? Yang angka-angka kuantitatif nanti ditampilkan ya. Oke. Ya, hal ini menyulitkan petugas karena waktu berikan dari syarikat agama jadwal pernikahan tertunda. Nah, jadwal pernikahan tertunda itu katakanlah jenengan cermati. Ada berapa yang tertunda dalam 1 bulan? Nah, itu juga data, ya. Pihak keluarga merasa dipersulit. Nah, ini dari mana jenengan tahu? Karena mungkin yang awal tadi Bu, kurangnya ini apa pemahaman alur mungkin tata cara pendaftaran nikah. Jadi Mm-mm. sering masyarakat itu kurang dari 10 hari untuk mendaftarkan pernikahan itu. Jadi kan harus ada Nah, dispensasi nah, kecamatan. termasuk ketika keluarga itu merasa dipersulit itu bisa dengan wawancara, Pak. Oh, Misalnya gitu, ya. Turun monggo. Hmm. Nanti datanya ya Pak ya, oh ada ya, berapa orang, berapa persen atau berapa yang terlambat, itu loh. Ya, kurangnya pemahaman. Oh ini balik lagi ya, kurangnya pemahaman masyarakat. Ini juga masih masyarakat ya. Berarti apa? Enggak Pak, enggak ditulis lagi. Belakangnya berbayar. Ya pakai kalimat negatif. pemahaman ya Bu yang mungkin Berarti siapa yang harus memahamkan? dari KUA. Iya betul. Berarti
kurangnya Kurangnya, pengetahuan atau kurangnya siapa dulu? mungkin pemahaman dari Mhm. Kurangnya siapa? KUA mungkin Bu. Iya, berarti kalimatnya ayo. Kalimatnya gimana? Ayo di sini tulis dulu. Sebelahnya berbayar. Kurangnya, kurangnya siapa? Titik-titik. Siapa? Ayo. KUA nggih. KUA. Heeh. Mm-mm. Mm-mm. Dalam memberikan informasi tentang, kan udah gitu, Sah. Nggih. Sudah selesai. Kurangnya, sudah titik-titiknya dihilangkan karena saya pikir mau mengisi penyuluh atau penghulu ya. KUA boleh. Datanya apa? Lah, ini juga harus dicari, jangan menuduh nanti repot lagi. Ya, berarti cari datanya di apa? Di daftar kegiatan KUA dalam memberikan informasi. Ayo, informasinya tentang apa? Ayo, ditambahin. Informasi apa? Pelayanan nikah gratis. Berbayar atau gratis atau berbayar toh, Pak? Eh, gratis kalau di KUA Bu. Lah itu kurangnya pemahaman masyarakat bahwa pelayanan nikah. Lah itu berbayar. Maksudnya ini itu pemahaman, jadi kan kurangnya pengetahuan dari masyarakat itu ketika nikah di KUA itu yang intinya mereka taunya itu berbayar gitu loh Bu. Jadi malah jadi mumet. Coba. Kurangnya pemahaman masyarakat bahwa pelayanan nikah di KUA itu berbayar. Ayo, Bapak Ibu yang lain, komennya apa ini? Ini bayar atau gratis nih kalimatnya? Kalau dari kalimat itu eh, jadi kesannya berbayar, Iya, bukan memang gratis. pasti betul Bu Nining. Kalimatnya itu malah bayar, Pak. Jenengan kena Kalau besok nggih, kalau mentornya jenengan datang, wah, atau pengujinya kaget nih. Aturan sekarang itu kalau nikah di KUA itu gratis loh. Jenengan mengatakan berbayar itu gimana ini? maksudnya dari ini Bu, dari pemahaman masyarakat yang mungkin kurang mengetahui syarat dan eh, mungkin aturan Cara dan rukunnya. ya syarat dan aturan kalau nikah di KUA itu sebenarnya gratis. Cuma Nah, cuma ini Bu, kurang eh, pemahamannya itu loh. Jadi jenengan itu kan serba mungkin. Mungkin masyarakat tahunya itu gratis tapi belum paham. Mungkin. Lah, jenengan itu sebetulnya ini dari mana ini? Ayo, datanya. Datanya jelas jadi jenengan belum punya ini sehingga kalimatnya juga keliru. Ya, berarti di sini apa ini harusnya kurangnya pemahaman masyarakat bahwa pelayanan nikah di KUA itu gratis. Hmm? oh nggih. Kan gratis kan? Tidak berbayar gitu, Pak. Gratis, Pak, jangan gratis. Tak nomok. Ya, usianya ini muda banget, jenengan itu paling mengge selawe tahun. No. Kurangnya KUA, KUA itu besar ya, dalam memberikan informasi pelayanan nikah gratis. Nah, gitu. Ya. Nah, ini baru benar nih. Berarti yang salah kurangnya KUA dalam memberikan informasi pelayanan nikah di KUA. Jangan di situ.
di KUA gratis. Nah, karena kurang maka ya kan, nanti maka apa? Jalan harus punya data berapa kali KUA mengadakan sosialisasi ini dalam 2 tahun terakhir atau apa. Dicatat loh Pak, jangan hanya didengarkan. Ya. Kemudian setelah itu ada enggak dari masyarakat itu? Kalau jalan perlu mendata mungkin bagus juga. Ada enggak yang membayar uang terima kasih atau biaya administrasi? Nah, itu bisa juga. Tapi harus ada datanya, Pak. Kalau hanya narasi seperti ini ya malah jangan dikira anu memfitnah. Bahasa ilmiahnya fitnah itu apa ya? Apa ya, Bapak Ibu ya? Scam atau apa ya? Nah, itu ya. Uang lelah dan lain-lain itu harus ada datanya, Pak. Ya. Kalau tidak ada datanya ya jangan anu kurang kuat tuh. Sekarang nomor 3, kurangnya optimalisasi peran KUA dalam edukasi pencegahan pernikahan dini. Nah, ini sudah benar kalau ini di Kapanewon Panggang Gunung Kidul ya. Oke. Nah, ini loh Pak, nomor 3 sudah betul kok, yang lain belum betul gimana? Praktek pengajuan dispensasi nikah untuk usia di bawah masih banyak ditemukan. Nah, ini bagus lagi ada datanya. Ya, Oke. berapa Catin di bawah umur yang nikah selama 1 tahun. Ini 1 tahun itu bisa tahun 2024 itu juga bisa. Ya, atau 2025 sampai saat ini. Ya, Kalau gitu. batasan pengambilan data itu ada nggak Bu? Dari tahun berapa gitu mungkin? Nek data itu kalau tahun berlaku pasti bagus, tapi 1 tahun yang berikutnya juga masih yang sebelumnya juga masih bisa. Ya. Ya, gitu ya Pak ya. Kurangnya optimalisasi. Nah, berarti datanya bagusnya 2 itu Pak. Berapa kali KUA itu memberikan edukasi pencegahan pernikahan dini? 1, ya. Mungkin tahun kemarin. Nah, kalau tahun kemarin ya tuliskan tahun kemarin. Tahun 2024 jangan tulis tahun kemarin gitu nanti. Ya. Dan tahun 2025. Ada berapa kali? Nah, kemudian eh, ada berapa cutting bawah umur yang melakukan, yang sudah melakukan berarti tahun 2024 sampai 2025 ini, ya. Atau yang masih terdaftar, daftar itu belum dilaksanakan, ya. Ya, jangan ambil ini enggak? Yang nomor 1 tadi Bu. Nomor 1, nomor 1, ya, ya. Coba tak lihat bawahnya. Ya. Kurangnya pemahaman hukum dan ini kembalikan lagi nih ke yang benar nih. Berarti kurang apa? Sini, ayo diketik, Mak. Hmm, apa? Kurangnya, uh-uh, kurangnya apa? Informasi, ya kan? Oke. Informasi apa? Di copy, copy. Sini Bu. Mm-mm. Berarti pemahamannya tidak perlu nanti dihapus. Kurangnya informasi tentang Tentang pemahaman hilang loh. Pemahaman, pemahaman tentang hukum dan hak anak di masyarakat. Tulisnya apa? gimana Bu? Hah? Di mau. Oleh siapa? Oh, oleh KUAG. Hmm, Pon. Nah, nanti sesuaikan bawahnya ya. Oke.
Nah, berarti lagi datanya apa? Berapa kali KUA mengadakan penyuluhan tentang informasi, tentang hukum dan hak anak setahun ini, 2 tahun ini juga boleh, Pak. Ya, dah itu saja datanya bahwa kurangnya pemahaman masyarakat dalam mendaftar secara mandiri. Kembali lagi ini hampir sama yang atas, ayo diganti Ben Lancar Sisan Pak Ridwan Oh, nomor 5. Hmm, dibuat sendiri sekarang. Kurangnya informasi masyarakat oleh. Nah, misalnya KUA itu sebetulnya bisa lebih spesifik ya. Kan di KUA itu ada penyuluh, ada penghulu, ada. Sementara itu kurang satu kata itu. Kurangnya apa informasi masyarakat dalam mendaftar ini secara oleh KUA. Kurang titik-titik. Kurang apa? yang habis apa ini, Bu? Oh, depannya kurang, belakangnya kurangnya. Kurangnya apa? Pe, pe, Pemahaman. apa? Pemahaman. Kok pemahaman? Apa yang dilakukan KUA? Ini kan belum ada. Kurangnya penyampaian, ya kan? Sosialisasi gitu ya, Bu? Sosialisasi boleh, penyampaian boleh, ya. Nah, yang atas nomor 1 berarti juga iya kayaknya. Coba nomor 1. Bukan nomor 1 ya. Itu kan kurangnya coba bawah, bawah. Nomor 2, 2 atau 3 ya. Yang informasi stop, stop. Kurangnya kok ada. Nah, kalau ini sudah betul karena dibalik ya. Nih. Bawahnya jangan lupa nomor 5 juga diberi data ya. Ya, Ya. Kemudian nomor berikutnya apa berikutnya? Kalau sudah ada 2 kalimat, isunya dihilangkan salah satu loh ya Pak. Jangan dua-duanya dimunculkan. ya, Ya, bawah lagi. Hmm. Nah, sebentar. Nah, ini berarti nanti disesuaikan ya Pak isinya. Tadi kan saya ya, kritisi semua. Nah, maka nanti disesuaikan. Ya kan? ya. Isunya. Kalau seperti ini pusing jangan Pak. Kurangnya kepedulian ini masih mencari solusinya nih nanti. Ayo turun. Ayo ini konsisten jarak-jarak ini harus jelas nih. Oke, Bu. Nah, nih ya nanti diperbaiki. Nah, ini juga disesuaikan ya. Ya, Ya, semuanya disesuaikan. Kesimpulan dari hasil ya ini sesuaikan. Argumentasi core sesuaikan. Ya, terus fishbone-nya. Fishbone-nya berarti ini ganti ya. Kepala ikannya. ya, Kepalanya ikannya ganti. Kemudian durinya ya. disesuaikan. Coba turun sekarang. Mm-mm. Tadi stop. Judulnya apa? Se- 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 Eh, eh, lagi Judulnya bawahnya di sini, Bu. fishbone. Sebentar. Mm-mm. Oke, Sama sini ya. kegiatannya. Hmm. Ya, ini ganti semua ya. Oke, Isu yang diangkat ganti. Optimalisasi pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi tertib. Nah, Bu Budi itu sifatnya hanya meluruskan. oke, Ya, isu-isu tadi kalau eh, apa namanya isu tadi kalau dengan tulis itu baru sinkron dengan ini. Kalau ini kan apa? Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap tertib administrasi pernikahan dini ini
kurang anu nggih. Karena apa? Di sini sudah menyangkut pemanfaatan media nih. Sebentar. Coba yang isu nomor satu di kopas dulu, di copy dulu nomor satu. Ini. Nah, yang benar tadi toh, jangan Oh, itu toh ya. yang atas tadi ya, Masuk Bu. kembali ke situ lagi lah, iyalah. Sebentar, Mm-mm. sebentar. Mm. Jangan semua. Mm-mm. Yang metode edukasi itu loh. Ini. Mm-mm. Terus ke bawah tadi, Bu. Iya, cepat turunnya cepat, jangan pelan-pelan. Letakkan di isu yang diangkat, coba. Itu ya dihilangkan tuh ya. Kurangnya kepedulian tuh hilang. Nanti jangan malah bingung lagi. Isu pertama itu hilang gitu loh, Pak. Oh, oke. Oke, Ah, Bu. hmm. Nah, sekarang perbaiki kalimatnya. Bentar. Metode edukatif, edukasi penyuluhan masih satu arah. Berarti kalau mau dibuat, coba. Situ. Kurang inovasinya, atau sebentar. Kalau ini sebetulnya sudah anu ya. Metode edukatif penyuluhan masih satu arah. Sudah ini aja. Tidak apa-apa, Pak. Nih. Udah ini. Yang kurangnya tidak jadi. Oke. Karena hampir sama ya. Udah, itu juga bisa. Masih satu arah metode edukasi penyuluhan di sampai di Pak di KUA. Nanti ganti hurufnya huruf biasa nggak ya? Oke. Di KUA mana itu kepanewon masih satu arah. Terus berarti optimalisasi pemanfaatan. Bentar, tadi saya sarankan apa? Solusinya berarti metodenya itu saya, tadi secara online. Tadi kan saya ngusulkan juga secara online kan. Optimalisasi. Ini belum ada solusinya sebetulnya, Pak. Optimalisasi pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi tertib. Berarti arah saya lima metode Oke. media 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 penyuluhan. Tidak usah tambah edukasi. Media penyuluhan eh, di KUA masih bukan satu arah. Berarti masih apa? Belum, belum apa? Belum optimal. Belum optimal. Ya boleh, belum optimal. Berarti optimalisasi. Nah, baru jenengan masuk ke media. Nanti yang atas sesuaikan ya. Bukan metode Oke. lagi, tapi media. Media penyuluhan di KUA masih optimasi pemanfaatan media sebagai sarana edukasi tertib. Nah, udah. Kan matching kan sekarang? Oke. Hmm. Alurnya tuh sudah betul kalau gini. Udah, sekarang tak lihat gagasannya. Membuat identifikasi kebutuhan edukasi. Apa nih? Membuat identifikasi kebutuhan edukasi masyarakat.
Sarana edukasi tertib administrasi pernikahan ya. Tertib administrasi. Tertib administrasi itu kan sudah tertentu ya. Nggih, udah Berarti ada. perlu ndak jenengan mengidentifikasi kebutuhan? Perlu Bu, karena kan kebanyakan masyarakat di Panggang ini ketika mendaftarkan itu kurang efisien waktu terutama. Kan mungkin pertama tanya di KUA, terus Mm-mm, ketika udah diberitahu kembali lagi itu masih ini, apa? mm-mm. Masih kurang aja syaratnya gitu. Berarti belum paham. Pripun? Belum paham berarti. Nggih, kebanyakan masyarakat itu eh, kurang paham nopo Nah, kalau syaratnya kurang paham itu beda. Kebutuhannya sama enggak? Setiap calon pengantin itu sama. sama kan? Nggih, Apa perlu diidentifikasi? Kalau jenengan butuh makannya berapa kali? 3 kali. Yang dibutuhkan apa? Nasi, sayur, lauk. Udah toh? Saya perlu mengidentifikasi enggak kebutuhan makan jenengan? mboten. Tidak, ya kan? Karena itu sudah pasti dibutuhkan. Nah, perkara macamnya beda lagi ya. Di sini kan enggak perlu variasi pendaftaran. Nggih, Enggak perlu toh? nggih, Fix. Yang dibutuhkan apa? Foto. Pasti. Apalagi kakak orang tua mungkin. nggih, Ya kan itu fake. Itulah yang dibutuhkan. Jadi tidak perlu mengidentifikasi kebutuhan ini. Ya, konsultasi saja, Pak. berarti Konsultasi rencana kegiatan ini. Kalau mau mengidentifikasi bukan kebutuhan edukasi ini lagi, tapi apa? Mengidentifikasi media penyuluhan yang sudah dilaksanakan. Nah, jangan kan mau membuat kontennya kan? nggih, Ya, betul. nggih. Hmm. Jangan membuat konten kan, Pak? Nggih, Ya Bu. kan? Nah, maka justru jenengan itu mengidentifikasi media penyuluhan tentang yang sudah dilakukan. Nah, apa saja? Maka jenengan melengkapi, kan gitu toh? Ya enggak? Ini kan Nggih, melengkapi. Nah, melengkapi memakai media sosial. Nah, biasanya mungkin tradisional, papan tulis. Ya, halo. nggih, Biasanya mungkin pakai papan tulis atau petugasnya menjelaskan secara ini apa? Ceramah. nggih, Misalnya gini, Pak Ridwan, saya mau menikah dengan ini. Kapan, Pak Ridwan? Ini. Syaratnya apa, Pak? Nah, jangan menjelaskan. Pesertanya apa? Nyatet. Misalnya gitu. Nah, itulah yang tradisional yang dilakukan. Maka jenengan mau mengoptimalkan cara menjelaskan tentang tata tertib itu menggunakan apa? Media sosial, gitu betul. nggih, Nah, dasar itu hanya mengenutkan jenengan loh ini, nggih, ya. Coba yang terus konsultasinya tetap ya. nggih, Coba saya kok agak ragu ini, di-delete sekalian aja yang membuat sampai edukasi masyarakat itu. Hmm. Ah, diandu, andu, Ctrl Z. Hmm. Ya, yang mau ke belakang silahkan. Nah, membuat sampai masyarakat itu lupa. Nah, udah.
Sekarang yang mengidentifikasi sampai dilakukan itu di-cut. Kontrol X. Ya, letakkan itu. Nah, itu ya. Oke, Jadi cocok ini jenengan pakai media, tapi kok malah mengidentifikasi kebutuhan kan nggak cocok. Ya. Membuat perencanaan konten edukatif, oke. Membuat pengemas, publikasi, mengemas. Mengemas pakai apa nih? Tas kresek. Membuat, mengemas dan mempublikasikan konten, oke. Membuat sistem feedback dan ya. Nomor 5 apa? nomor 5 baru 4 ini Bu. Oh, nilai jenengan jelek nanti. Minimal 5, ya. Oke, Mengidentifikasi ini, oke. Membuat perencanaan konten, membuat mengemas dan mempublikasikan. Cek. Hmm, mempublikasikannya ini Pak. Membuat perencanaan, kemudian membuat perencanaan, terus plan POAK ya, plan organizing. Nah, ini yang mempublikasikan tuh di enter. Hmm. Nah, ini adalah apa? Mempublikasikan, dah, dannya hilang tuh. Nanti benahi kalimatnya, udah jadi 5 oke, ya, membuat sistem feedback terus dan sebetulnya feedback, evaluasi dan monitoring ya nanti evaluasi. Sebetulnya ini bisa evaluasi dan monitoring lah nanti di tahap kegiatannya membuat sistem feedback, kemudian membuat apa namanya memantau berapa kali orang yang berkunjung, view dan lain-lainnya itu like misalnya ya, kemudian juga memonitoring apakah Catin-catin itu kemudian dengan adanya medsos itu sudah lebih memahami persyaratan pernikahan, nggih. Nah, cara dengan apa? Ya mereka sekali datang sudah membawa perlengkapan yang lengkap, itu buktinya, gitu ya. oke. Ya turun, turun Pak. Nggak mau turun. Ayo kita turunkan bersama-sama. Turun lagi Bu. Iyalah, mana belakangnya. Wah. Nah, nanti sesuaikan ya. Ayo turun, Pak. Masuk. Jenengan hang apa? Ini udah turun Bu. Ya, sudah. Mm-mm. Ayo, yang agak hang itu milik jenengan atau milik saya ya? Nomor 1, Pak. Di saya normal, Bu. Di tempat jenengan nomor berapa? Ini nomor 1. Nomor 1. Nah, Oke, sekarang nomor 1 ya. Nanti sesuaikan ya, ini. oke. Ya. Oke, baik turun. Sekarang dampaknya. Mm-mm. Kalimat-kalimatnya sesuaikan, jangan sampai Oke, ada identifikasi kebutuhan catin ya. oke. Perencanaan konten edukatif. Nah, nanti sesuaikan juga. Ya pun Pak, dampaknya mana dampak? Dampaknya di LK15 Bu, belum saya pindah di sini. Bisa di LK, harusnya di mana coba posisinya? Harusnya di bawah sini, di sini. Di bawah setiap baris ya. Oke, Ya, oke, baik. Cukup Pak. oke. Oke, terima kasih Bu. Ya, sama-sama direvisi ya. Oke, Mm-mm. Jadi gini Bapak Ibu, setiap fasilitator dan penguji itu besok pasti insya Allah akan mengkritisi. Ya. Nah, saran saya
tetap diikuti karena insya Allah fasilitator itu mengkritisi supaya jenengan itu betul-betul itu bagus. Meskipun jenengan itu kesusu-susu, ya. Nah, gitu ya. Yuk, siapa lagi? Saya boleh, Bu. Oh, boleh, Pak. Oke. Ini kok berpeci semua ini tumben hari ini. Pak Rasid. Oke. Biasanya yang sudah pernah dipresentasi kemudian dikritisi itu malah Tuman biasanya. Tapi selama mereka mau revisi loh. Oke. Kalau enggak ya mumet toh. Dikritisi terus. Penghulu juga, Pak. Iya, Bu. Dulu. Ya, Oke. Izin share screen, Bu. boleh, monggo. Sampun terlihat ya. Oke. Belum adanya media publikasi dan informasi panikan di ya. Nanti kasih data ya Pak ya. Oke, Sudah Bu. menyimak tadi toh? Ya, kasih data Sudah. supaya tidak dituduh Oke. ngarang itu. Belum efektifnya pendataan. Oke, bagus. Ya, data ya. Kurang optimalnya layanan konsultasi. Oke, data. Terus belum optimalnya pengelolaan. Oke, nanti data. 5. Datanya tuh ringkas-ringkas saja, enggak usah panjang-panjang, Pak. Belum betulnya pengumuman kehendak nikah. Oke. Mm-mm. Kita mah anu nih, paling nomor satu kehendak nikah lagi nih. Buatan, Bu. Udah. Betul. Oh, syukurlah kalau gitu. Ini yang APKL-nya. Apa coba? Heeh. Yang Ini. nah, nomor satu aja. Kurang tahunya layanan konsultasi. Oke. Saya sudah deg-degan, jangan-jangan nih kehendak nikah lagi nih. Hmm. Ini yang USG. Ya. Mm-mm. Ya. Terus, argumentasi oke, turun-turun. Nanti datanya kuantitatif ya Pak ya, yang Oh, iya, Bu. di tadi itu yang kurang apa, kurang apa. Karena kemarin tuh ketemu yang dari dosen tuh betul-betul ngunyer di data. Dan memang sebuah KTI, ini kan KTI, itu memang harus ada data pendahuluan. Ya enggak, ingat Bapak Ibu ketika skripsi, Oke. ya kan? Nah, Data pendahuluan itu bisa dari data primer yang ada di lokasi Bapak Ibu, bisa juga data sekunder diambil dari jurnal, ya. Tuh nanti perhatikan. Dan itu kalau di jurnal bisa menjadi referensi di daftar pustaka, kan gitu toh? Ya. Oke, turun, kurang optimalnya konsultasi. Heeh. Terus, coba, sebentar, stop, 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 naik. Iya, stop. Kurang optimalnya konsultasi digital tentang pernikahan di Kapanewon Sedayu. Langkahnya apa tadi? Kurang optimalnya konsultasi digital, membangun koordinasi dengan mentor, merancang sistem layanan WhatsApp chatbot untuk konsultasi. Membuat sistem layanan WhatsApp chatbot itu beda dengan WhatsApp biasa, Pak. WhatsApp chat itu yang nanti reply-nya otomatis dulu, Bu. Apa? Nanti jawabnya otomatis. Jadi misal kayak Oh, gitu. mod, Ya, ya, mod, ya, ya. model Heeh, chat GPT tapi di heeh. WA. Ya, ya, ya. Jadi sudah dikemas kalau ada pertanyaan ini, keywordnya nanti jawabannya gini, gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Ya, baik. Turun, Pak. Sebentar, sebentar, stop dulu. Ini kok ada yang WA, sebentar. WA penting maksudnya. Oh, ini diingatkan mengajar jam setengah 10. Ya, terus kantor belum tamunya, oke. Turun. Mm-mm, judul. Optimalisasi keterangan layanan. Nah, ini loh yang saya maksud. How-nya ini kan biasanya didahului dengan kata-kata melalui itu loh, Pak. Ini Pak Ridwan ini kita ingin kok. Chat apa?
internetnya. Oh, enggak, ternyata enggak bergerak, itu betul-betul enggak bergerak. Saya pikir karena internetnya. Anu, mm, ini loh Pak, how-nya itu ini melalui mana nih? Melalui layanan WhatsApp chatbot. Jadi nanti penguji itu akan melihat langsung judulnya itu sudah betul atau belum. Biasanya ada ciri-cirinya. Tapi ingat ya, how-nya harus nampak. Termasuk Pak Ihsan juga tadi. Optimalisasi konsultasi. Vote-nya apa? Ini konsultasi pernikahan. How-nya apa? Layanan WhatsApp chatbot. Where-nya di mana? Kantor urusan agama Kapanewon Sedajo. Itu daerah mana ini? Bantul. Bisa ditambahi Pak. Daerah mana? Bantul, Yogyakarta. Bantul, Bu. Nah, eh, Sedayu itu Muntilan ada Pak. Oh, Meskipun nggih. Kapanewon itu sudah karakter Nggih, Jogja iya. ya. Nggih. Ketambetan juga bagus Pak. Tahun. Tahu. Bandnya gitu ya. Turun. Gagasan membangun oke, turun nanti sudah nggih melaksanakan oke, nggih nggih. Nih, turun membangun komitmen, mengatur jadwal konsultasi dan terus jadwal, melakukan konsultasi dan membangun, mempresentasikan konsep dasar, mencatat saran, oke, nggih. Turun dampak. Nah, tidak ada. Nah, ini memang panjang tapi pas. Isinya bukan panjangnya ya. Seperti Pak Ihsan tadi yang pertama ya, yang apa tadi? Asal-asalan itu kan kalimatnya ya asal-asalan kalau seperti itu. Jadi kembalikan ke kata-kata karakter dari berakhlak, ya. Tuh misalnya nih, ketika tidak ada nilai akuntabel membuat tanggung jawab pada rancangan menjadi rendah, misalnya seperti itu, ya. Oke, turun. Merancang sistem layanan merancang sistem layanan WhatsApp untuk konsultan mencari referensi cara mengkonsultasi konsultasi merancang draft melaksanakan. Oke. Ini bekerja sendiri atau bersama teman, Pak? Nanti untuk perancangan draft itu nanti ada konsultasi dengan penghulu yang senior, Bu. Penambahan materi Penghulunya, draftnya itu. Pak draftnya ya. Tapi kalau tentang penyusunan WhatsApp-nya, jalan sendiri ya. Sendiri ya. Oke, oke. Berarti mana tadi yang dengan konsultasi ini? Oh, mentor dan rekan. Oke, mendapat. Nggih. Oh ya, ya, ya. Oke. Baik, baik. Terus turun. Nah, ini ya membuat sistem layanan, ya, menyusun draft, ya. Heeh. Ya, membuat tutorial. Ya, bagus nih turun, Pak. Mm-mm. Ya, menerapkan sosialisasi layanan, layanan kepada masyarakat melalui sosial layanan pengaplikasian. Ya, terus empat, lima, melaksanakan evaluasi internet dan melakukan perbaikan. Mm-mm. Berarti nanti anu ya dicermati betul apakah layanan WhatsApp chatbot itu betul-betul efektif atau tidak. Kalau perlu nanti ada data, berarti kan ada data atau Pak ini? Nggih. Karena ada optimalisasi layanan konsultasi, berapa yang melakukan konsultasi dan berapa yang bisa langsung otomatis terjawab, misalnya seperti itu. Itu berarti ada data saintifik. Nah, nanti akhirnya juga akan diketahui secara kualitatif berapa yang melakukan konsultasi layanan WA itu. Gitu Nggih. ya, Pak ya. Nggih. Oke, sip Pak. Selamat Nah, ini Bapak Ibu kalau lancar-lancar kan cukup berapa menit Nggih. Makasih. ya? Oke, oke sami-sami. Ini ternyata saya perkirakan sudah cukup tiga, ternyata masih ada waktu. Mudah-mudahan berikutnya juga bisa cepat. Oke, siapa lagi? Saya Bu. Yeah, Bu Niken. Nggih.
Prasetyo ini. Apa ini Mbak jenengan? Penyuluh Ibu. Ini memang penyuluh semua apa? Penyuluh Eh, pemuluh semua. sama Oke, guru. dari atas Oke. dibesarkan ya. Iya. Ini ya Bu ya, dari deskripsi isunya. Mm-mm. Yang pertama belum. Dibesarkan Bu. Oh iya, Ini kelihatan. Ya. sudah Ibu. Mm-mm. Oke. Ya. Oke. Jangan lupa datang ya. Belum ada namanya bimbingan penyuluhan pertanian di platform Diga. Berapa kali dilakukan dalam 1 tahun atau 2 tahun terakhir, ya? Iya. Belum pernah Hmm. sih Bu. Belum pernah? Ya baru saya datang ke AUA, Oh. terus baru Mm-mm. ini membuat akun. Bentar, jangan mau membuat yang core isunya yang mana? Nomor 1 atau mana? Nomor 1 Ibu. Nomor 1. Ya. Saya tak tanya dulu, solusinya apa? Solusinya bimbingannya melalui Instagram. Melalui Instagram. Iya, Berarti platform digital yang dipilih nanti Instagram. iya Ibu. Belum optimal. Oke, berarti kalau gini Bu, kalau optimalisasi itu sebetulnya sudah pernah ada. Sebelumnya itu ada, cuman lewat pribadi WhatsApp gitu loh Bu. Oh, berarti jangan pakai platformnya, Bu. Berarti apa? Belum Oke. optimalnya bimbingan pranikah di KUA mana. Kalau jenengan menyebut platform digital, Iya, berarti dulu pernah ada, gitu. ada. Nah, WA itu termasuk platform digital enggak? Iya, Ya, kalau iya iya. berarti tuliskan di deskripsi isu. Oh, oke. Selama ini, gitu. Oh, Selama ini penyuluhan ini dilakukan melalui platform digital berupa WhatsApp, gitu, Bu. Sehingga nanti oke. jenengan solusinya itu jelas platform digital juga, tapi melalui IG, gitu ya. Oke, Bu. Mm-mm. Sebetulnya tidak hanya IG nih, bisa juga karena apa namanya pasar pangsanya itu anak-anak muda tuh. Iya, Itu biasanya Instagram suka dan TikTok TikTok juga gitu. sih sebetulnya. Iya, zaman sekarang kan lebih banyak Oke. di TikTok anak-anak itu. Iya. Ya, oke ya. Mana tadi? Jenang kayaknya ngetik itu di mana tadi? Oh, belum saya ketik, Ibu. Oh, belum. Ya, nanti di Belum. orang-orang aja pakai pulpoin. Iya. Ya. Sudah, Bu, sudah Oke. saya catat. Oke. Heeh. Terus kurangnya pemahaman pegawai KUA Magelang Selatan dalam pengoperasian oke, boleh ya. Nah, berapa persen ini yang belum paham? Ya, kan tidak semua. Kebanyakan, iya. Karena Nah, pegawai baru kebanyakan semua tuh ya, Bu. jangan menjawab kebanyakan. Pokoknya Oh, gini, iya, iya. ketika menjawab, nah, oh, Ah, kemarin itu sampai jumlah pesertanya itu ditanya loh. Anda itu mengajar oh, iya. berapa kelas? 7 kali 7. Nah, 7. 7 itu berapa anaknya? Ya sekitar 200. Oh, enggak boleh. Manusia kok sekitar. Iya. Ya. Jadi nanti berapa? Cek dengan betul berapa yang belum paham. Ya. Oke. Tuh, kalau hanya satu, berarti tidak bisa diangkat sebagai Oke. isu. Ya. Iya. Kan kurangnya ini harus kebanyakan ya. Iya. Iya, Nanti Bu. ditambah. Oke. Dari 9 pegawai itu 7 yang baru. Mm-mm. Baru apa? Pegawai baru gitu, Bu. Jadi belum memahami bagaimana kinerja gitu. Sek- sek. Pegawainya 9 KUA Iya. Magelang itu. Iya. 7 baru. Iya. Oh ya, berarti jangan tambah ini datanya apa siapa itu yang belum paham tambah ya. Jadi tuliskan bahwa ini merupakan CPNS. Mereka belum memahami tentang ini wajar kan? Iya. Nah, tambahin ya. Oke. Oke, oke. Berarti memang betul kurangnya pemahaman karena memang belum. Ya.
Oke, Oke, nomor 2. nomor 3 gitu. Nah, tadi yang angka 9 dan 7 tulis nggak ya? Iya, saya Belum catat di buku itu. optimalnya bimbingan. Nah, ketemu dosen penguji dari luar itu loh yang saya khawatir. Jangan, oh datanya mana? Dunyer-unyer itu apalagi manusia kok ya 290-an loh. Apa boleh manusia kok pakai setengah, 3/4 gitu. Ya. Ya, Bu. Hmm. Di sini terkait apa nih? Belum hitungnya bimbingan. Oke, bagus nih. Ya, izin tanda dan lain-lain. Belum utama bimbingan baca kepada jamaah Masjid Taklim. Masjid Taklim tuh seluas apa? Berapa buah? Eh, karena saya baru, jadi eh, 3 majelis taklim itu kebanyakan belum bisa. Nah, nanti dituliskan ya. Oke, Gitu. oke, Ibu. Berarti sewilayah KUA Magelang Selatan kan? Iya, Ya, ya nanti sebutkan ya. ya, Ibu. Eh, dari 3 misalnya itu. Ya, turun belum aturnya pengarsipan digital dokumen pernikahan. Jangan mau ambil yang mana tuh, Bu? Yang nomor 1, Ibu. Oh, nomor 1, belum tersedianya pengarsipan digital dokumen. Karena Ya, lebih nanti mungkin fokus ada ke datanya ya. ya. Dari hasil pencermatan atau wawancara boleh. Kurang berwarnya metode pembinaan. Oke. Nah, nanti dari hasil wawancara boleh atau dari pencermatan ya, gitu. Oke. Mm-mm. Boleh juga dari kalau jenengan mau pengambil jurnal itu juga bisa. Ya. Nah, tapi kalau jurnal berarti kan tidak di Magelang tuh biasanya di luar ya. Ya. Tapi tidak apa-apa. Jadi artinya secara keseluruhan itu loh. Oke, turun Bu. Oke, belum optimalnya bimbingan dalam ya. Ini tadi deskripsinya sudah jelas ada WA-nya ya. Iya, Ibu. Ya, berarti turun ya. Turun lagi. Nipis banget, Bu. Mm-mm. Sebentar, naik, naik. Di Ya, atasnya nomor 1. ya. Ah, Stop. Akan melalui platform digital. Nah, ini nanti diperjelas, Bu. Iya. Karena di atas kan sudah platform ya. Heeh. Melalui platform digital apa? Media sosial Instagram begitu, Bu. Heeh. Ya. Platform digital tidak apa-apa. Kan di atas sudah platform. Oh iya. Mm-mm. Nanti kalau berubah lagi malah ada alurnya nggak betul. Platform digital IG dan TikTok misalnya gitu. Soalnya kalau media sosial kan termasuk di dalam platform digital begitu, Bu. Mm-mm. Oke. Iya. Mengembangkan dan membuat konten edukatif bimbingan penyuluhan, ya, melaksanakan bimbingan penyuluhan melalui media. Nah, nanti tambahi, jangan hanya Instagram ya, karena Ya. justru pangsa pasarnya itu kebanyakan kan pakai TikTok kalau anak-anak. Kalau Bu Budi nggak punya, orang-orang kita nggak mau itu kalau pakai TikTok. 4, pendampingan dan interaksi. Oke, monitoring dan ya, turun. Hmm. Mm-mm. Naik deh. Naik. Kak, tadi saya hanya melihat 4 atau 5. Naik. Nah, ini. Oh iya, Bu. Baru 4 kenapa ini? Ini 5-nya hilang, Ibu, nomornya. Hah? Ini nomornya hilang. Nah, Oh, ya. Ya, turun. Oke. Kira-kira sudah betul tuh ini. Saya tak melihat ini saja. Oke, pon. Kira-kira bawahnya nanti yang TikToknya tambahi ya. ya, Ibu. Mm-mm. Oke. Pon cukup, Bu. Oke. Pas nih, 29, 28. Baik, Bapak Ibu sekalian, Mbak Hima, halo? Ada enggak? Oh, Mas Latif, ya. Bapak Ibu sekalian yang belum presentasi, semangat ya. Yang belum presentasi, kemudian saya selalu berpesan untuk selalu menjadi pembelajar.
sejati. Jadi ketika teman-temannya itu presentasi, contohnya yang saya uplek-uplek banyak kan Pak Ihsan, Pak Ridwan, Pak Rosid, ya. Itu tetap semangat, ya. Eh, Selama jenengan itu mengambil dan merevisi sesuai masukan, insya Allah benar, ya. Kemudian teman-teman yang belum sempat presentasi, tidak ada alasan saya belum presentasi, tidak, karena selama apa namanya temannya presentasi adalah kewajiban Bapak Ibu semua untuk apa? Ikut mencermati, ikut menganalisis miliknya sendiri. Gitu. Sehingga ketika satu orang presentasi, orang yang ngacung itu kan sudah harus dihargai karena berani untuk menampilkan mau salah ataupun betul. Maka yang tidak ngacung sesegera itu tidak ada alasan saya belum pernah presentasi. Ya, karena tidak ngacung juga dan kemudian tugasnya adalah mencermati hasil presentasinya. Gitu ya, Bapak Ibu. Semoga besok ini kan sudah hari ke-19 toh. Nah, semoga besok kalau presentasi seminar tidak banyak yang diubah. Kalau Bu Budi kan sifatnya justru supaya alurnya itu runtut, konsisten. Ya, jangan dari atas segi begini, di bawahnya lo kok begini. Hmm. Jangan di atas mengatakan apa itu kemarin saya juga iya ini di atas bilang A, di tengah-tengah bilang C, di bawah lagi bilang D kan repot banget itu, tidak konsisten. Ya. Karena salah satu ciri KTI itu adalah konsisten. Baik hurufnya, spasinya, margin kanan kiri, layoutnya, ya itu. Termasuk permasalahan harus konsisten dari atas sampai bawah. Solusinya juga konsisten. Nah, di atas metode, bawah juga solusinya tentang metode. Nah, maka milik Pak Ridwan itu ganti, jangan metode, karena solusinya media. Gitu. Bisa dipahami? Ya, gitu nggih Bapak Ibu. Kalau ada kesalahan kata, saya mohon maaf karena Bu Budi yang memang seperti ini, ya. Tapi mudah-mudahan malah bermanfaat, ya. Moga kita akhiri, semoga kegiatan kita itu memberi manfaat, khususnya bagi panjenengan semuanya, sehingga bisa membekali sehingga menjadi ASN yang profesional. Nggih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Matursuwun, Nggih, Ibu. sami-sami. Terima kasih, Bu. Nggih. Nggih. Mbak Ima, saya keluar dulu ya, Mas Latif dan teman-teman ya. Hmm. Iya kan? Udah selesai belum rekaman?